Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah virtualiyat yang dirahmati Allah. Dahulu kala ada seorang pria yang sangat kikir, yang saking kikirnya ia selalu kepikiran bagaimana caranya supaya ia tidak terlihat kaya, agar orang-orang tidak meminta sesuatu darinya. Suatu hari ia berjalan dari desa ke desa dan menemukan sebuah desa yang ternyata semua penduduknya itu baik hati, dermawan, dan suka menolong. Ia kemudian mematuk diri seperti orang yang menderita. Ia mengenakan pakaian compang-camping, wajahnya memelas, dan lain sebagainya. Kemudian warga di desa itu iba kepadanya dan memberikan bantuan berupa uang, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Ketika di rumah, ia melihat ada seorang penunggang kuda yang tampaknya kelelahan, kelaparan, dan juga kecapean berhenti tepat di depan rumahnya. Sebelum si penunggang kuda itu turun, si lelaki kikir tadi mengatakan bahwa jangan berhenti di depan rumahku, karena aku tidak punya makanan, minuman, dan bahkan sebatang rumput untuk kudamu pun aku tidak punya. Mendengar jawaban itu, si penunggang kuda tadi akhirnya melanjutkan perjalanan dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Di tengah perjalanan, ia akhirnya betul-betul sudah tidak sanggup lagi dan ia jatuh di dekat desa di mana orang-orang dermawan tadi tinggal. Akhirnya warga dari desa tersebut menolong si penunggang kuda tadi, mengamankan kudanya, merawat lukanya, dan bahkan ketika sudah sadar, si penunggang kuda tadi dijamu dengan sajian yang sangat istimewa, sajian yang luar biasa. Ketika sudah merasa membaik dan kondisinya sudah pulih, si penunggang kuda tadi meminta pamit, undur diri kepada seluruh warga desa tadi. Ia mengatakan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah ditolong dan telah diberi suguhan yang sangat istimewa. Beberapa waktu kemudian, datanglah segerombolan pasukan berkuda dengan membawa emas dan makanan mendatangi desa tersebut. Gerombolan tersebut membagikan makanan dan emas-emas tersebut kepada seluruh warga desa tadi. Sampai-sampai masing-masing dari warga itu mendapatkan bagian yang sangat banyak. Mereka pun akhirnya terheran-heran, siapa dalang dibalik ini semua. Tak lama kemudian dari belakang muncullah seseorang yang ternyata adalah orang yang mereka tolong tempo hari. Dan ternyata ia adalah seorang raja. Lagi-lagi sang raja mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga itu karena kemarin telah ditolong, kemarin telah diberikan jamuan yang luar biasa istimewa. Dan pada kesempatan itu pula sang raja mengundang seluruh warga di desa itu untuk menghadiri jamuan dan pesta di kerajaannya. Ketika acara pesta dan jamuan tengah berlangsung, datanglah si laki-laki kikir tadi. Ia datang dengan menangis terseduh-seduh. Ia mengatakan kepada sang raja, harusnya dulu kamu datang ke rumahku lebih dulu. Dan harusnya akulah yang memperoleh bongkahan emas itu. Dan harusnya aku pula lah yang hari ini menikmati jamuan dan pesta di kerajaan. Mendengar pernyataan itu, semua yang ada di kerajaan itu tertawa terbahak-bahak. Dan mereka menyuruh si lelaki kikir tadi untuk pulang saja. Sang raja dengan geleng-geleng mengatakan, kok bisa ya ada orang kikir hidup di antara orang-orang yang baik hati, dermawan, dan suka menolong. Jamaah virtualiyat yang dirahmati Allah, kisah tadi menggambarkan kepada kita semua tentang pentingnya untuk menghindarkan diri dari sikap kikir, bakhil, dan juga pelit. Karena sifat itu selain memberikan dampak buruk kepada diri kita, juga memberikan dampak buruk kepada orang-orang di sekitar kita. Al-bukhlu ngarun, bahwa bakhil atau pelit itu merupakan aib. Orang yang pelit berarti ia sedang mengikatkan
aib ke dalam dirinya. Ada sebuah nasihat dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwa orang yang kikir itu hidup di dunia bagaikan orang yang fakir. Namun kelak ketika di akhirat ia akan dihisab sebagaimana orang yang kaya. Kemudian dalam kitab Nashaikhul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani menukil sebuah pernyataan bahwa kikir itu membunuh atau menghapus karakter kemanusiaan dan meneguhkan karakter kebinatangan. Jamaah virtualiyat yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu ngaji Mahfudzat kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.